Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Nur Amalia dengan NIM 2102401434 dari kelas A2 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari 5 komponen utama pada motherboard. Tugas ini merupakan tugas final dari mata kuliah troubleshooting. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah memegang sebuah motherboard. Motherboard adalah sebuah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai sistem tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Adapun beberapa fungsinya dan komponen dari motherboard. Yang pertama, mengatur aliran data. Motherboard mengatur aliran data antara semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Yang kedua, menghubungkan komponen. Motherboard menyediakan soket untuk prosesor dan slot untuk pemasangan komponen kartu seperti VGA card, sound card, dan internal model. Yang ketiga, ada mengontrol komunikasi. Motherboard menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen, memungkinkan data untuk bergerak dari satu komponen ke komponen lainnya. Adapun jenis motherboard, yang pertama ada AT Baby atau AT. Jenis motherboard ini jenis motherboard yang paling tua atau yang lebih lama. Yang kedua ada ATX, jenis motherboard yang paling umum digunakan saat ini. Yang kedua DTX, merupakan jenis motherboard yang lebih tua seperti tadi AT Baby. Dan yang terakhir ada ITX. ITX ini adalah jenis motherboard yang lebih kecil dan lebih efisien. Motherboard adalah bagian penting dalam membangun PC dan memiliki berbagai jenis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti motherboard untuk game dan desain grafis. Adapun komponen-komponennya, yang pertama ada soket prosesor. Ini adalah soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat untuk dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Soket berbentuk persegi 4 dengan banyak lubang kecil sebagai tempat menancap kaki-kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matriks 2 dimensi. Susunan letak dan jarak antar lubang soket harus sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki prosesor untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Soket prosesor ini berfungsi sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Fungsi lainnya itu meliputi memproses perhitungan aritmatika logika unit, kontrol unit, dan pemrosesan sistem. Adapun yang terjadi kalau soket prosesor ini rusak, yang pertama ada koneksi yang tidak stabil. Koneksi antara soket prosesor dan motherboard tidak stabil, yang dapat menyebabkan prosesor tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, ada kompatibilitas yang tidak sesuai. Pemasangan prosesor yang tidak sesuai dengan soket prosesor dapat menyebabkan masalah kinerja seperti kecepatan prosesor yang tidak optimal atau bahkan tidak dapat berfungsi. Yang kedua ada prosesor. Ini adalah prosesor, yang dalam sini adalah prosesor. Cara membuka prosesornya seperti ini. Ini adalah prosesor dan ini adalah soketnya. Jika kita ingin memasang kembali, harus sama persis dengan yang ini, Cara memasangnya,
Prosesor ini atau prosesor atau disebut juga dengan CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi-instruksi pada program yang berjalan serta melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya, yang pertama, eksekusi instruksi. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh program yang berjalan di komputer. Instruksi ini mencakup operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian ada operasi logika seperti AND dan OR. Kemudian ada operasi perbandingan dan operasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program dengan benar. Yang kedua, ada pengolahan data. Prosesor melakukan pengolahan data dengan melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya. Ini termasuk mengambil data dari memori, melakukan operasi yang diperlukan, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori atau perangkat penyimpanan. Yang ketiga, ada koordinasi perangkat. Prosesor mengolah dan mengkoordinasikan interaksi antara berbagai komponen perangkat keras atau hardware di dalam komputer seperti memori, perangkat input-output atau I/O, kartu grafis, kartu suara, dan lain-lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua perangkat bekerja bersama-sama dengan efisien. Yang keempat, ada manajemen sumber daya. Prosesor mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti memori, bandwidth, sistem, dan perangkat keras lainnya. Adapun yang terjadi jika prosesor ini bermasalah, yaitu jika prosesor mengalami masalah atau mengalami kerusakan, dapat mempengaruhi kinerja dan kestabilan keseluruhan komputer atau perangkat elektronik di mana prosesor tersebut terpasang. Ada beberapa hal yang dapat terjadi jika prosesor mengalami masalah. Yang pertama, kinerja menurun. Prosesor yang bermasalah atau rusak dapat mengakibatkan kinerja komputer menjadi lambat atau tidak responsif. Ini karena prosesor tidak dapat mengeksekusikan instruksi dengan efisien seperti biasanya, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, ada instabilitas sistem. Prosesor yang mengalami masalah dapat menyebabkan sistem komputer mengalami crash atau restart yang tidak terduga. Hal ini bisa terjadi karena prosesor gagal mengeksekusi instruksi dengan yang benar atau tidak dapat mengatur aliran data dan operasi dengan tepat. Yang ketiga, ada error atau BSOD. Jika terjadi masalah serius pada prosesor, sistem operasi bisa mengalami blue screen of death atau BSOD atau error sistem lainnya. Ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pengolahan data atau eksekusi instruksi yang tidak benar oleh prosesor. Yang keempat, ada overheating. Prosesor yang bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik mungkin menghasilkan panas yang berkelebihan bahkan dalam kondisi penggunaan normal. Overheating dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada komponen-komponen di sekitarnya atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik pada prosesor sendiri. Dan yang terakhir, ada kegagalan booting. Prosesor yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan dalam proses booting komputer. Komputer mungkin tidak dapat memulai sistem operasi atau memasuki BIOS dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, ada slot RAM. Ini adalah slot RAM dan cara pemasangannya seperti ini. Ini ada RAM. Cara pemasangannya harus sama yang di sini. Makanya cara pemasangannya begini.
Slot RAM adalah tempat di mana Anda dapat memasangkan sebuah modul memori atau RAM ke dalam perangkat komputer atau laptop. Adapun yang terjadi jika slot RAM ini rusak, yang pertama, RAM tidak dapat terdeteksi. Slot RAM tidak dapat mendeteksi RAM yang dipasang sehingga komputer tidak dapat menggunakan RAM yang tersedia. Yang kedua, RAM tidak dapat dipindah-pindahkan. RAM tidak dapat dipindah-pindahkan. Jika RAM tidak dapat dipindah-pindahkan ke slot lainnya, maka kemungkinan besar masalah terletak pada slot RAM itu tersendiri. Dan yang terakhir, ada bunyi bip yang panjang. Komputer dapat mengeluarkan bunyi bip panjang yang berulang, menandakan bahwa terjadi masalah pada RAM atau slot ROM. Yang keempat, ada RAM. Ini adalah RAM. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan cepat karena setiap sel memori dapat diakses secara acak. Tidak seperti memori seri yang hanya dapat diakses secara berurutan. Fungsi dari RAM yang pertama ada menyimpan data sementara. RAM menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU untuk diolah dalam waktu yang singkat. Data ini dihapus ketika perangkat komputer dimatikan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. RAM memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat sehingga meningkatkan kinerja komputer. Dan yang terakhir, menyimpan data yang dibutuhkan secara sementara. RAM di sini menyimpan data yang dibutuhkan oleh aplikasi atau sistem operasi dalam waktu yang singkat sehingga data tersebut tetap tersedia untuk diakses oleh CPU. Ada dua jenis utama RAM. Yang pertama, SRAM atau static RAM. Memori ini menyimpan data dalam bentuk biner 1 atau 0. Selama data listrik tersedia, SRAM memiliki waktu akses yang lebih cepat tetapi membutuhkan lebih banyak komponen. Yang kedua, ada dynamic RAM. Memori ini memerlukan pengisian ulang atau refresh periodik untuk mempertahankan data. Dynamic RAM lebih efisien dalam hal penggunaan chip karena memiliki lebih sedikit komponen. Cara kerja RAM itu, RAM bekerja dengan mengakses sel-sel memori yang terdiri dari 0 dan 1. Setiap sel memori memiliki alamat unik yang dapat diidentifikasi oleh CPU. Ketika data dimasukkan ke dalam RAM, CPU mengirimkan sinyal ke sel memori yang sesuai dengan alamat yang diberikan. Data yang tersimpan di RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU sehingga memungkinkan proses pemrosesan data yang lebih cepat. Jika RAM atau random access memory ini bermasalah, ada beberapa yang terjadi jika RAM ini bermasalah. Yang pertama, ada penurunan kinerja sistem. RAM yang bermasalah dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem, di mana komputer menjadi lebih lambat dalam menjalankan aplikasi dan proses. Ini disebabkan oleh kemampuan RAM untuk menyimpan data sementara yang kurang. Yang kedua, ada sering macet. Aplikasi atau perangkat lunak yang diinstal dapat sering macet atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat. Hal ini disebabkan oleh RAM yang tidak dapat menyimpan data secara dengan baik. Yang ketiga, gagal membuat video card. Komputer yang mengalami masalah RAM dapat gagal memuat video card yang menyebabkan tampilan yang tidak sesuai atau salah. Ini dapat terjadi karena RAM tidak dapat menyimpan data sementara yang diperlukan oleh aplikasi video. Yang terakhir, ada file rusak. Kerusakan pada RAM dapat menyebabkan file yang ada pada komputer menjadi rusak. Ini disebabkan oleh kemampuan RAM untuk menyimpan data sementara
yang berkurang sehingga data menjadi tidak stabil. Yang kelima ada power supply. Ini adalah power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasuk atau menyediakan data listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Komponen ini dirancang untuk mengubah bahan dasar energi seperti energi matahari, angin, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply sangat penting bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Karena jika komponen ini mengalami permasalahan, perangkat tersebut tidak berfungsi secara normal. Adapun fungsi power supply, fungsi utama power supply adalah mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Adapun fungsi dari power supply yang pertama, mengubah tegangan. Power supply mengubah arus listrik dengan tegangan tinggi menjadi arus listrik dengan tegangan rendah. Ini penting karena hardware komputer hanya bisa beroperasi dengan arus searah. Yang kedua, mengatur tegangan. Power supply mengatur dan menstabilkan tegangan listrik agar komponen atau perangkat komputer menerima aliran listrik dengan level tegangan yang sesuai dan aman. Yang ketiga, menyediakan daya listrik. Power supply menyediakan data listrik yang cukup untuk semua komponen di dalam perangkat elektronik. Beberapa jenis sambungan power supply yang umum digunakan ada yang pertama, sambungan DC. Sambungan DC digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat yang membutuhkan daya searah. Sambungan DC biasanya memiliki kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan seperti 5 volt, 12 volt, dan 3,3 volt. Kemudian ada sambungan AC. Digunakan untuk menghubungkan power supply dengan sumber daya listrik utama seperti stop kontak. Sambungan AC biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan AC yang diberikan oleh sumber daya. Ini adalah sambungan DC. Kemudian ada sambungan SATA. Digunakan untuk menghubungkan power supply dengan hard drive SATA. Sambungan SATA biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh hard drive SATA. Ini adalah sambungan SATA. Ini ada sebuah hard disk. Caranya, kemudian ada sambungan Molex. Ini adalah sambungan Molex. Di sini ada sambungan Molex. Ini adalah sambungan Molex. Di sini memiliki 4 pin. 1, 2, 3, 4. Sambungan Molex digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat seperti flop, disk, CD-ROM, dan perangkat lainnya yang menggunakan sambungan Molex. Kemudian ada sambungan PCIe. Digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat PCIe seperti kartu grafis dan kartu jaringan. Kemudian ada sambungan ATX. Digunakan untuk menghubungkan power supply dengan motherboard ATX. Sambungan ATX biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh motherboard ATX. Di sini disimpannya power connector ATX 24 pin. Dan di sini juga memiliki 24 pin pada power supply. Cara memasangnya juga harus diperhatikan
karena tiap pin berbeda-beda, maka kita harus memperhatikan juga jika ingin memasang power supply. Yang ini harus menghadap keluar jika ingin memasang power supply ke hard disk, seperti ini. Kemudian ada sambungan FDD. Sambungan FDD digunakan untuk menghubungkan power supply dengan floppy disk drive. Sambungan FDD biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh flip disk. Di sini ada sambungan FDD. Dia di sini memiliki 4 pin. Di sini dia memiliki 4 pin. Kemudian ada sambungan USB. Digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat USB seperti mouse dan keyboard. Kemudian ada sambungan FGA, digunakan untuk menghubungkan power supply dengan kartu grafis FGA. Sambungan FGA biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangannya yang dibutuhkan oleh kartu grafis atau FGA. Yang ke-10 ada sambungan audio, digunakan untuk menghubungkan power supply dengan kartu suara. Kemudian cara pemasangan power supply ke motherboard seperti ini. Ini adalah kabel ATX dan ini adalah sambungan. Kemudian yang ini kita pasang ke sini. Yang ini kita pasang di sini. Dan ini ada sambungan SATA. Sambungan SATA kita gunakan hard disk. Di sini saya memiliki hard disk, sebuah hard disk. Jika power supply ini bermasalah, ada beberapa yang dapat terjadi jika power supply ini bermasalah. Yang pertama, komputer tidak bisa menjalankan sistem. Power supply yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh komputer. Jika power supply ini bermasalah, komputer tidak akan menyalakan sistem atau menjalankan perintah apapun. Kemudian yang kedua, komponen tidak dapat beroperasi. Power supply menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh berbagai komponen di dalam komputer seperti CPU, motherboard, hard drive, dan perangkat lainnya. Jika power supply ini bermasalah, komponen-komponen ini tidak akan menerima daya yang diperlukan untuk beroperasi. Yang ketiga, ada hardware komputer tidak aman. Power supply juga berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan listrik. Jika power supply bermasalah, tegangan listrik yang diterima oleh komponen-komponen dapat menjadi tidak stabil atau bahkan berbahaya bagi perangkat elektronik. Kemudian ada data yang disimpan bisa hilang. Jika power supply bermasalah, data yang disimpan di dalam komputer dapat hilang karena komputer tidak dapat menyimpan data secara permanen.
Kemudian perangkat lain tidak berfungsi. Power supply juga digunakan untuk menyediakan daya listrik ke perangkat lain seperti monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian yang terakhir, FGA card. FGA card adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. FGA card juga dikenal sebagai graphic card atau video card. FGA card adalah sebuah kartu grafis yang berfungsi untuk mengolah gambar dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Fungsi FGA card yang pertama mengolah gambar FGA card, yang kedua menerjemahkan sinyal, dan yang terakhir meningkatkan kinerja. Adapun jenis FGA card terbagi menjadi dua. Yang pertama FGA onboard, FGA card yang sudah terpasang di motherboard, dan ada FGA card eksternal, FGA card yang dapat dipasang di slot ekspansi motherboard. Apa yang terjadi jika FGA card ini bermasalah? Yang pertama, tampilan yang tidak jelas. Yang kedua, gagal memuat aplikasi. Yang ketiga, penurunan kinerja. Yang keempat, restart atau error secara acak. Dan yang terakhir, kerusakan dokumen atau media. Baik, itulah penjelasan mengenai 5 komponen motherboard utama. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat kurang jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.